Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk sastra Melayu klasik bersama dengan saya, Fadila Tunasari, dengan NIM B02191022. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk sastra Melayu klasik itu? Sebelum kita membahas tentang bentuk-bentuk sastra Melayu klasik, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari sastra Melayu klasik. Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1970 sampai dengan tahun 1942, yang pada waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya, yaitu orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa. Bentuk-bentuk sastra Melayu klasik itu terbagi menjadi dua, yaitu sastra Melayu klasik yang berbentuk puisi dan sastra Melayu klasik yang berbentuk prosa. Sastra Melayu klasik berbentuk puisi yang pertama adalah mantra. Mantra adalah rangkaian kata yang mengandung rima dan irama yang dianggap menandai suatu kata. Biasanya diucapkan oleh seorang dukun atau pawang untuk melawan atau menandingi kata lain. Di dalam mantra, yang penting bukan makna kata demi kata, melainkan kata bunyi yang bersifat pasti. Kedua, bidal. Bidal adalah kalimat singkat yang mengandung pengertian atau kebiasaan dan menyenangkan sindiran. Contoh bidal ungkapan yaitu tangan panjang, artinya suka mencuri. Contoh bidal pepatah, besar pasak daripada tiang, artinya besar pengeluaran daripada pendapatan. Contoh bidal perumpamaan seperti bagi durian dengan menggigit, artinya orang kecil melakukan orang besar pasti akan kalah. Karya sastra Melayu klasik berbentuk puisi yang lainnya adalah talibun. Talibun adalah jenis puisi lama seperti pantun yang punya sampiran dan isi, tapi lebih dari 4 baris, umumnya mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Yang keempat, seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung simbol gurau, sindiran, bahkan ejekan. 5. Gurindam. Gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama artinya sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semua soal, masalah, atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Karya sastra Melayu klasik selanjutnya yang berbentuk puisi adalah pantun. Pantun merupakan jenis puisi yang terdiri atas 4 baris bersajat AB. 2 baris pertama merupakan sampiran yang umumnya berisi tentang alam seperti flora dan fauna, sedang 2 baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Biasanya satu baris terdiri dari 4-5 suku kata atau 8-12 suku kata. 7. Karmina. Karmina atau dikenal dengan nama pantun kira, pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi, memiliki pola lurus, yaitu AA. Biasanya digunakan untuk menentukan sindiran atau pengungkapan secara langsung. Contoh Karmina, pergi ke rawa ke muara pulau, sudah tak juara, langsunglah pulang. Yang kedelapan, syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang membentukkan irama saja. Biasanya terdiri dari 4 baris dan berirama sama, yaitu AA. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair. Syair berasal dari bahasa Arab. Yang kesembilan, stanza. Stanza adalah sajak 8 sauntar yang setiap baitnya terdiri atas 8 buah kalimat. Stanza disebut juga oktav. Persajakan stanza atau oktav tidak berurut. Karya sastra Melayu klasik berbentuk prosa yang pertama adalah dongeng.
Dongeng adalah cerita-cerita zaman purba yang berbentuk prosa, yaitu tentang cerita hayal dan penuh keajaiban. Dongeng ini disampaikan dari mulut ke mulut. Yang kedua, mite. Mite berasal dari bahasa Yunani mitos, yaitu tentang kehidupan makhluk halus atau hantu seperti jin, kuntilanak, dan dewi-dewi. Misalnya, si Kelambai dan setan penenggak. Selanjutnya, ada legenda. Legenda ialah dongeng yang berisikan tentang cerita terjadinya nama-nama tempat, gunung, sungai, danau, dan sebagainya. Contoh legenda ialah asal-usul Danau Toba. Yang keempat, fabel. Fabel ialah dongeng yang menceritakan binatang yang hidup sebagai manusia, akan tapi berbuat dan bicara seperti binatang, dan pelakunya adalah binatang. Contohnya, si kancil menurut. Yang kelima, sage. Sage ialah dongeng yang mengandung unsur sejarah. Misalnya, Hang Tuah dan Joko Tingkir. Keenam, sejarah atau silsilah. Penulis sejarah dalam sastra lama ialah Pegawai Istana, yang berisikan tentang asal-usul raja dan kejadian-kejadian penting adat istiadat. Yang terakhir, hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita. Hikayat ini mirip dengan dongeng, penuh hayal, isinya tentang kehidupan sekitar istana. Oleh karena itu, dapat disebut dongeng istana. Pelaku utama dalam hikayat adalah Raja Permaisuri, putra raja yang gagah berani, serta putrinya yang cantik jelita. Contoh hikayat Melayu yaitu Hikayat Hang Tuah. Hai semua, tibalah kita di penghujung video. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Thanks for watching teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.